Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada siang ini kami kembali datang ke rumah-Mu untuk beribadah, menaikkan pujian kami Tuhan, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Kami percaya lewat firman-Mu ini, baik kami yang ada di tempat ini secara onsite, maupun yang mengikutinya secara online. Hamba berdoa, berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Khotbah saya pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Judulnya adalah Sekali Yesus Tetap Yesus. Ayo sama-sama kita katakan. 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Satu kali lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, puji Tuhan. Saya ingat satu kisah tentang Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan, Petrus, sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Enggak, Tuhan. Mati pun siap, Tuhan. Ya, kita itu kadang-kadang mirip ini, seperti Petrus. Siap melayani Tuhan, siap. Siap mati buat Tuhan, siap. Tapi begitu ada masalah sedikit, goyah. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini, temanya ini, wow, ini sangat menantang ya. Jangan cuma di mulut, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi betul-betul dalam hidup kita ini, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, yuk mari kita baca. Kita buka Alkitab kita, Roma 8. Yang ada di ruangan ini, maupun yang ada di mana saja, Bapak Ibu berada, ambil Alkitabmu, jangan hanya disimpan saja, sampai berdebu. Ya, ambil itu, jangan andalkan handphonemu. Ya, punya Alkitab, ambil Alkitab, baca Alkitab. Roma 8 ayat 35. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan 38 dan 39. Oke. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat 35, 38, dan 39. 3 ayat. 1. Ya, masih ada yang mencari. Oke. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Apa yang bisa memisahkan kita? Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, luar biasa. Apa yang dapat memisahkan kita dari Tuhan? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Ayo. Ya. Apa yang bisa memisahkan kita? Siapa yang bisa memisahkan kita? Ya. Penindasan membuat kita jadi lemah, kesesakan, atau penganiayaan. Semuanya itu disebutkan apa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Garis merah, warna merah, ya.
Semua itu tidak akan dapat memisahkan kita, memisahkan saya dari kasih Allah. Ngomong enak, tapi begitu kenyataannya, masihkah kita seperti apa yang kita ucapkan? Atau, nah, ya, oke, lanjut. Ada 4 penyebab iman bisa goyah. Kita bisa berpaling. Ya, yang pertama apa? Masalah. Ketika orang punya masalah, masalahnya berat, masalahnya besar, mulai goyah. Dia berdoa, berdoa, dan berdoa. Tapi pertolongan Tuhan belum tiba. Ya, dan dia mulai goyah. Saul pernah mengalami hal seperti itu. Ya, goyah. Akhirnya melakukan sesuatu yang membuat Tuhan jadi murka. Awas, hati-hati. Masalah bisa membuat orang goyah iman. Dia berpikir dan dia berkata, masihkah Tuhan mau menolong saya? Atau Tuhan sudah tidak mau lagi membantu saya? Atau yang repot dan cilakanya, apakah Tuhan tidak sanggup menolong saya dari masalah ini? Nah, padahal ingat 2 hal ketika kita menghadapi masalah. 1, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita masalah lebih dari kekuatan kita. Nah, itu 1. Jadi artinya semua masalah yang kita hadapi itu masih dalam kemampuan kita untuk menghadapi dan mengalahkannya. Itu ya. Tuhan sudah mengukur. Nggak pernah dia kasih kepada kita masalah yang melebihi kekuatan kita. Itu nggak pernah. Sampai kita harus bilang, saya menyerah. Saya nggak kuat. Nggak pernah. Ya, Tuhan sudah ukur. Dan yang kedua, ingatlah, semua indah pada waktu. Mungkin kita bilang, ini masalahku, ini sudah begitu besar dan berat. Tuhan, aku membutuhkan pertolonganmu. Hari ini, atau besok, atau lusa, kita yang menentukan waktunya. Padahal, indah pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu itu. Mungkin Tuhan terlambat, mungkin Tuhan lambat, sekali lagi, mungkin Tuhan lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Beda lambat dengan terlambat. Ya, lagu ada yang cepat, tapi tidak semua lagu cepat. Ada juga lagu yang lambat. Ya, kendaraan ada ngebut di tol, tapi ada juga kendaraan yang harus berjalan lambat di tempat lambat. Jadi cepat dan lambat bukanlah masalah, sesuai dengan situasi kondisi. Tapi beda dengan terlambat. Sengebut-ngebutnya kita, aduh, terlambat. Terlambat juga. Jalannya lambat, macet. Terlambat juga. Itu 2 hal yang berbeda. Lambat dengan terlambat. Jadi masalah bisa membuat orang goyah. Tapi hari ini kita mau belajar. Sebesar apapun masalah kita, yakinlah Tuhan tidak akan memberikan masalah lebih dari kemampuan kita. Dan penyelesaian masalah itu pasti indah pada waktunya. Yang kedua, penyebab iman bisa goyah adalah sakit atau penyakit. Nggak ada sakit yang enak. Ya, ada orang bilang, aduh kalau sakit ini mah udah ampun deh. Tidak. Sakit apapun tidak enak. Ambil contoh. Pernah sakit gigi? Nggak ada orang meninggal karena sakit gigi kan. Jadi nggak dianggap sakit gigi itu kan suatu penyakit berat kan. Tapi cobalah rasakan sakit gigi. Aduh, minta ampun dah. Lebih baik sakit gigi daripada sakit, atau kebalik. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya. Orang yang pernah sakit gigi, aduh, minta ampun. Ya. Nah, itu sakit gigi. Apalagi sakit yang tidak termasuk berat, yang tidak membuat orang jadi meninggal. Apa?
bisul. Nah, kecil. Tapi kalau udah bisul, aduh, duduk susah, mau berdiri susah. Jangankan di ini, disentuh pelan aja udah sakitnya minta ampun. Ya, jadi tidak ada sakit yang enak. Nah, begitu orang menderita sakit atau penyakit yang tidak enak, itu orang udah mulai mengeluh. Tuhan, ini sakit, sakit, sakit kok Tuhan nggak tolong. Saya punya pengalaman tahun 80-an. 80 berapa saya lupa, 83, 84 atau 85 saya lupa. Tapi 80-an. Karena saya waktu itu masih mahasiswa. Salah seorang keponakan saya sakit. Kecil ya. Bukan balita sih. SD waktu itu. Saya lupa persis umurnya berapa. Sakit, kemudian dirawat di rumah sakit Immanuel. Di ruang anak. Dan saya dapat giliran jaga waktu malam. Kebiasaan saya kalau jaga, siapa aja yang saya pernah jaga di rumah sakit, waktu malam itu nggak tidur. Ya, ada orang kan yang cari tempat untuk tidur. Jadi dia jaga apa gitu ya. Dia hanya fisiknya aja di rumah sakit gitu ya, tapi tidur. Kalau saya tidak tidur. Semalaman itu nggak tidur, ya nggak tidur. Nah, jadi saya tahu apa yang terjadi, apa perkembangannya dan sebagainya, saya tahu. Ya. Nah, entah jam berapa itu, waktu saya datang ke ruangan itu, dia ada di box, ya, anak-anak nggak pakai ranjang seperti dewasa, ya. Dan saya lihat dia kedinginan, dia menggigil. Saya tanya kenapa? Rupanya dia ngompol, basah kan? Nah, saya nggak tahu persis lah. Apakah itu yang membuat dia akhirnya jadi kedinginan atau ada faktor lain? Saya nggak ngerti lah. Yang pasti yang saya lihat waktu itu dia menggigil kedinginan. Saya panggil suster. Nah, suster lihat, periksa, oh, dia ngompol Pak, katanya. Ya udah, diganti. Tapi tetap kedinginan, tetap menggigil. Saya, omnya, lihat apa yang terjadi di depan mata saya, nggak tega. Tapi saya nggak bisa lakukan apa-apa kan? Suster yang punya kewenangan. Udah ganti, periksa apakah dia demam sampai dia menggigil, kan suster yang tahu. Tapi yang saya lihat dengan mata kepala saya, keponakan saya ini menggigil kedinginan. Apa yang saya lakukan waktu itu? Nggak bisa apa-apa. Kecuali hanya satu yang saya lakukan. Apa? Berdoa. Bagus kan berdoa kan? Nah, dalam ketidakberdayaan kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Mohon pertolongan dan kuasa Tuhan. Kan begitu? Bagus kan? Tapi saya udah doa. Enggak. Normal-normal dia. Tetap aja kedinginan. Tetap dia menggigil. Dia bilang, Tuhan, tolong. Doa lagi. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Saya berdoa terus, tapi dia nggak mengalami perubahan. Saudara, apa yang terjadi? Waktu itu usia saya sudah ya 20-an lah ya, sudah mahasiswa. Saya juga sejak sekolah minggu sudah melayani, datang ke Bandung, melayani juga. Waktu SMA saya jadi ketua remaja, saya sudah khotbah. Pokoknya aktif. Jadi saya bukan orang yang ya kekristenannya KTP gitu ya, tidak. Udah lumayan lah, udah melayani. Udah tahu doa, tahu iman. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya sudah berdoa, dan berdoa, tidak terjadi perubahan pada keponakan saya. Sampai hari ini saya masih ingat apa yang saya bilang sama Tuhan. Saudara mungkin nggak bisa tebak apa doa saya. Mungkin nggak terpikir oleh saudara. Saya pun setelah hari ini, kalau ingat itu, aduh, maunya, gitu ya. Kok saya sampai bisa ngomong begitu kepada Tuhan? Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan,
Dari tadi saya sudah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan. Tolong keponakan saya. Kasihan dia sampai kedinginan, sampai menggigil. Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, saya nggak mau kenal lagi sama Tuhan. Tuh, aduh. Ampun deh. Kalau Tuhan saat itu mendengarkan saya, mungkin dia geleng-geleng kepala bilang, Yunus, Yunus, gitu ya. Kalau ada apa, gitu ya. Ini bibir, ini mulut, sampai ngomong begitu sama Tuhan, hanya karena nggak tega. Yang sakit itu bukan saya loh. Yang menggigil itu bukan saya. Kemunakan. Hanya karena nggak tega, saya sampai ngomong begitu sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak tolong keponakan saya ini, saya nggak mau lagi kenal Tuhan Yesus. Jangan ditiru, ini adalah contoh yang salah. Tapi saya hanya ingin mengatakan, banyak orang kalau dia sudah jatuh sakit, punya penyakit ini, penyakit itu, belum sembuh-sembuh, awas. Imannya bisa goyah. Nah, dan masih bisa nggak pada saat orang punya masalah, pada saat punya sakit penyakit, masih bisa nggak, masih berani nggak bilang, sekali Yesus tetap Yesus? Waspadalah, waspadalah. 2, masalah sakit penyakit. Yang ketiga, soal ini. Ya. Aduh, kontrakan udah mau habis, uang belum ada. Akhir bulan, uang sudah menipis. Kebutuhan ini, kebutuhan itu, apalagi ada cicilan. Aduh, semakin dekat waktunya, semakin kepala ini makin pusing. Kalau sudah bicara soal keuangan, ini bisa bikin pusing 7 keliling, 14 keliling, 1000 kali keliling. Nyut, 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 nyut. Ya. Nah, pada saat kita butuh, tapi belum ada pertolongan Tuhan, masihkah kita bisa bilang sekali Yesus tetap Yesus? Atau mulut kita ini sudah mulai keluar kata-kata yang meragukan pertolongan Tuhan? Mulai keluar mulut ini kata-kata omelan, kata-kata keluhan. Bahkan kadang-kadang kurang ajar mulut ini mulai menyalah-nyalahkan Tuhan. Awas, hati-hati. Waspadalah. Keuangan akan bisa menjadi penyebab iman goyah. Terakhir, yang keempat. Jabatan. Jadi rahasia umum ya. Ada orang demi jabatan akhirnya menyangkal Yesus, mengubah agamakah menjadi agama lain. Ya, ini rahasia umum. Demi jabatan. Yesusnya ditinggal. Goodbye Yesus. Hanya demi jabatan. Ada yang kelima, keenam, ketujuh? Ada, tapi saya nggak sebut. Ya. Apalagi? Demi pacar. Demi kekasih, tinggalkan Yesus. Demi kekasih, ikut Yesus, puji Tuhan. Tapi demi pacar, demi menikah, tinggalkan Yesus, celaka itu. Ya, ada banyak, tapi saya hanya ambil 4 saja. Ada masalah, ada sakit penyakit, ada keuangan, ada jabatan, dan lain-lain. Itu bisa bikin goyah, dan ketika goyah, Yesusnya mulai dipertanyakan. Betulkah Yesus berkuasa? Betulkah Yesus maha kuasa? Betulkah Yesus mampu menolong saya? Betulkah mau menolong saya? Mari kita belajar hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apakah yang dapat memisahkan kita? Itu Roma 8 tadi mengatakan. Sakit, penyakit, masalah, apa saja tidak akan bisa memisahkan saya dengan kasih-Nya Kristus. Lanjut. Kita baca Daniel.
pasal 3, ayat yang ke-17 dan 18. Mari kita belajar. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3, ayat 17 dan ayat 18. Saat itu mereka mau dimasukkan ke dapur api. Mereka dipaksa oleh peraturan untuk menyembah dewa-dewa, tapi mereka tidak mau. Ada resiko, hukuman, dan mereka ambil resiko itu. Mereka tidak takut pada resiko itu. Mereka dimasukkan ke dalam api, di mana apinya dibuat panasnya berkali lipat daripada yang biasa. Tapi mari kita baca ayat 17 dan ayat 18. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Wow, luar biasa. Petrus pernah bilang, biarpun mati aku tetap ikut Yesus. Tidak kenyang kali. Aku siap tetap selalu bersama Yesus. Tapi ketika, kamu milih Yesus? Enggak, aku nggak kenal dia. Kamu bersama Yesus? Enggak, aku nggak kenal dia. Udah takut dengan resiko. Sadrak, Mesak, Abednego, resiko itu bukan jauh. Bukan Belanda masih jauh. Mereka sudah ada di dekat perapian. Siap untuk dimasukkan. Perapian itu panas. Dari jauh aja udah kerasa. Tapi mereka punya sikap yang teguh. Mereka bilang, kami percaya Tuhan kami itu Tuhan yang berkuasa. Kalau dia mau melepaskan kami, pasti kami akan lepas. Tapi, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, ini yang luar biasa. Aku percaya Tuhan pasti mampu mengatasi masalahku. Aku percaya Tuhan pasti sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Aku percaya Tuhan pasti mampu menyelesaikan masalah keuanganku. Aku percaya Tuhan mampu mengangkat aku untuk mencapai jabatan. Tapi sekalipun Tuhan tidak melakukan itu, masalah tetap ada, sakit masih ada, keuangan masih masalah, jabatan belum naik. Dia katakan apa? Ketahuilah, ya Raja, kami tetap tidak akan memuja dewa. Sekalipun Tuhan belum, bahkan tidak menolong kami, kami tetap memutuskan, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap bersama Tuhan. Ini harus kita contoh. Bilang puji Tuhan waktu dapat hadiah, gampang. Bilang puji Tuhan waktu sehat, gampang. Bilang puji Tuhan waktu keadaan baik-baik saja, gampang. Tapi kalau bisa mengatakan puji Tuhan, tapi dalam keadaan yang tidak menyenangkan, itu baru luar biasa. Tuhan tinggal lihat, kita ini siapa dan bagaimana. Hanya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan pada waktu senang, atau tetap bisa bertahan. Tetap bisa bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun terjadi, bahkan hampir mati, ancaman kematian, aku tetap pilih Yesus. Ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Kami memilih apa? Masuk ke dalam perapian. Masuk. Tapi pertolongan Tuhan dinyatakan. Mereka tidak terbakar. Boro-boro gosong. Terbakar apapun tidak. Untuk menunjukkan kita besi atau loyang atau kita emas murni.
lewat pengujian. Jadi kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam pengujian, kuatlah, bertahanlah, dan tetap katakan, Tuhan berikan aku kekuatan, sehingga aku bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Oke, lanjut. Iman bisa teguh, tidak goyah, sekalipun ada masalah, sekalipun ada sakit penyakit, sekalipun ada masalah keuangan, sekalipun belum naik-naik jabatan, iman kita bisa tetap teguh, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada yang bisa menggoyahkan, tidak ada yang bisa membuat kita terpisah dengan Tuhan, seperti Roma 8. Caranya ada dua. Pertama, intimlah dengan Tuhan. Jemaat CMC Cabai Rawit, mau bosan nggak bosan, saya nggak peduli. Pak Yunus khotbahnya itu lagi, itu lagi, saya nggak peduli. Apa itu? Doa, baca Alkitab. Doa, baca Alkitab. Doa, baca Alkitab. Saya nggak akan pernah bosan menyampaikan ini kepada jemaat CMC Cabai Rawit. Sampai saya yakin kita semua ini betul-betul dari bangun tidur sampai tidur lagi sepanjang hari yang kita ingat hanya Tuhan Yesus. Doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab. Itu yang akan membuat kita hubungannya nggak hanya gimana hubungan kamu dengan dia, ya gitu aja lah. Kamu kenal dengan dia, nggak kenal cuma tahu. Oh, kenal nggak cuma tahu. Ya, siapa nggak tahu Presiden Jokowi? Tahu dia presiden. Kenal nggak? Ya enggak. Kita kenal dia nggak kenal kita. Anda, kamu kenal dia? Kenal. Kenal dekat? Enggak. Cuma kenal aja. Kamu kenal dia? Oh, kenal. Di mana? Dekat. Mana buktinya? Ayo, saya bawa ke rumahnya. Itu. Kalau nggak kenal, berani bawa ke rumahnya? Boro-boro. Ya. Ayo, saya kenal dekat. Ayo, saya bawa langsung ke rumahnya. Ayo, langsung kita ke rumahnya. Itu menunjukkan hubungan yang dekat. Kalau datang ke rumahnya, nggak perlu dulu isi dulu, mau ketemu dengan bapak ini. Nggak usah, langsung masuk. Pak Yunus, ayo masuk aja Pak. Gitu ketemu orangnya, Mas, apa kabar? Baik, gimana lu? Itu. Kenal dekat namanya. Intim dengan Tuhan. Membuat kita jadi teguh. Iman kita jadi teguh kalau kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, mengalami sendiri kuasa Tuhan. Banyak orang tahu Yesus baik. Banyak orang tahu Yesus itu hebat. Banyak orang tahu Yesus berkuasa. Apalagi baca firman, baca Alkitab, tahu mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab. Tapi pertanyaannya, kita hanya tahu atau mengalami? Kedua hal yang berbeda. Dan sayangnya banyak orang juga mau mengalami, saya mau mengalami pertolongan Tuhan. Saya nggak mau hanya katanya-katanya. Saya juga mau mengalami mujizat Tuhan. Oke. Tapi ketika ditanya, kamu mau punya masalah? Enggak, saya nggak mau punya masalah. Saya mau sampaikan, bahan dasar dari mujizat apa? Masalah. Tidak akan pernah ada mujizat kalau tidak ada masalah. Masalah kecil, mujizat kecil. Masalah besar, mujizatnya besar. Banyak orang mengalami kesembuhan, dan Tuhan mereka bilang ini mujizat dari Tuhan. Tapi ketika ada orang yang mengalami kondisi di mana dokter bilang, kami sudah angkat tangan, hanya Tuhan yang bisa menolong. Itu mujizat yang luar biasa. Dokter udah angkat tangan, secara medis udah tinggal waktu, tapi dia sembuh, itu namanya mujizat luar biasa. Mengalami sendiri kuasa Tuhan. Bagaimana bisa mengalami kuasa Tuhan? Ya lewat masalah, lewat 4 hal tadi. Ada masalah, ada sakit penyakit, ada keuangan, ada jabatan nggak naik-naik. Kita berhasil melewati masalah itu. Kita mengalami sendiri pertolongan Tuhan karena kita dekat dan intim dengan Tuhan.
maka itu yang akan membuat kita menjadi kuat, itu yang membuat dasar iman kita menjadi kokoh, maka apapun yang terjadi tidak akan pernah membuat kita goyah, tidak akan pernah membuat kita berpaling dari Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Itu cukup satu kali seumur hidup saya, dengan kejadian keponakan saya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong, itu ngancam Tuhan itu kan. Tuhan mau diancam-ancam, aduh, Yunus gitu ya. Ah, itu udah cukuplah satu dan pertama dan terakhirlah itu terjadi dalam hidup saya. Ya, saya bisa intim dengan Tuhan, saya bisa mengalami, merasakan kebaikan, kuasa Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya benar-benar kokoh untuk berani berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Saya mau saksi, tapi saya mau tanya dulu, karena ini menyangkut Yosua waktu mau masuk sekolah, SMP dan SMA. Pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Ceritain ya. Ya. Waktu SMP, Yosua mau masuk SMP, saya posisinya di pabrik waktu itu sudah cukup, mau dibilang lumayan, mau dibilang tinggi, tergantunglah ya. Tapi saya katakan posisi yang bagus. Jabatan saya manajer, dapat fasilitas, mobil, gaji, dan sebagainya. Tapi setelah itu, saya memutuskan waktu itu berhenti bekerja. Tidak untuk dapat pekerjaan dan cari pekerjaan yang lain, yang lebih bagus, lebih enak. Tapi saya memutuskan untuk full time, full heart, mendirikan sekolah berpikir positif yang diberi nama Idaman, Indonesia Damai dan Aman. Artinya jadi pengacara, pengangguran, banyak acara. Itu satu keputusan yang sangat penting, yang sangat besar yang saya ambil dalam kehidupan saya dengan persetujuan dari istri dan anak-anak. Istri saya mendukung 50-50, setengah dukung, setengah tidak. Setengah dukung karena tahu apa yang saya lakukan baik, tapi setengah lagi tidak dukung karena tahu berarti tidak ada penghasilan. Anak saya dua, Lewi dan Yosua, waktu itu dua-dua mereka bilang, setuju, dukung, papi berhenti. Saya sendiri maju dengan keyakinan seperti itu. Jadi 3,5 lawan setengah, saya berhenti kerja. Tidak ada penghasilan. Dari orang yang punya kedudukan, punya posisi pekerjaan yang enak, tiba-tiba jadi pengangguran tanpa penghasilan. Dan dalam kondisi itulah Yosua masuk sekolah, masuk SMP, dan masuk kelas 1 SMA di dalam rentang 3 tahun itu. Saya harus menghadap kepada kepala sekolah untuk minta keringanan. Bahkan pada saat Yosua mau masuk sekolah SMA di BPK, itu harus bayar uang apa? Uang pembangunan kah? Uang apalah pendaftaran itu ya. Nah, sekian rupiah, cukup besar. Dan kami daftar itu adalah di hari terakhir, di jam-jam terakhir. Hari itu hari terakhir, kami datang di jam-jam terakhir. Udah menjelang tutup, sore. Dan kami berangkat dari rumah, saya diam aja, saya nggak bilang. Tapi suatu ketika saya tanya pada Yosua. Waktu saya berangkat itu, saya nggak bawa uang. Berangkat aja, kami naik motor. Berangkat menuju sekolah, tapi nggak bawa uang. Bayang. Yosua orangnya pendiam kan. Suatu ketika, waktu saya pernah tanya, Yos, kamu tahu nggak waktu itu papi nggak punya uang gitu. Dia diam aja, ngikut aja di belakang
gonceng sama saya. Berangkat, nggak bawa uang. Padahal dia harus pergi ke sana, daftar dia bawa uang. Apakah ini memalukan? Mungkin ya. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan nggak ada rasa malu-malu. Itu yang terjadi. Dan apakah hal itu membuat saya jadi lemah, jadi goyah? Oh, puji Tuhan, tidak. Yesus bisa masuk SMA. Dan pada akhirnya, itulah, sore itu kami yang terakhir. Saya bisa bawa uang. Selalu ada jalan. Padahal tadi dari rumah nggak ada uang kan? Nggak bawa uang. Dan nggak tahu juga dari mana uangnya kan? Tapi di perjalanan, Tuhan bilang, hubungi dulu si itu. Saya berhenti ke telepon umum, belum punya handphone waktu itu. Saya berhenti, saya telepon. Saya perlu gini-gini, bisa bantu? Oh bisa, katanya. Gimana caranya? Gini. Yuk, udah. Berangkat, bawa uang. Daftar, hari terakhir, jam terakhir. Yusuf bisa lulus SMA, bisa masuk ITB, lulus ITB, udah kerja di Jakarta, puji Tuhan sekarang balik kembali di Bandung. Depositonya udah berapa, Yos? Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kalau kita nggak pernah mengalami masa-masa sulit, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Bagaimana bisa kita bilang Tuhan itu hebat dan luar biasa? Kita nggak pernah mengalami intim dengan Tuhan, tapi juga mengalami sendiri kuasa Tuhan. Dan tidak ada pilihan. Kalau mau mengalami kuasa Tuhan, harus lewat masalah. Harus lewat masalah. Ya, itu yang membuat kita bisa teguh. Kenapa? Aku percaya. Aku sudah alami. Sampai di titik yang paling bawah pun aku udah alami. Dan ketika itu, Tuhan mengulurkan tangannya menolong aku. Jadi, tidak ada lagi alasan buat saya untuk mundur dari Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Ayo, terakhir kita akan baca beberapa ayat sebelum kita berdoa. Ayub pasal 1 ayat 1, Ayub pasal 2 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 dan Ayub pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 1 ayat 1 bunyinya begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Saleh, jujur. Yang ketiga, ia takut akan Allah. Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Ini Ayub ya. Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Berarti dia intim dengan Tuhan nggak? Intim. Nah, masuk yang kedua. Ayub pasal 2 ayat 10. Anak-anaknya mengalami musibah. Kekayaannya, sakit penyakit, komplitlah semua yang dialami oleh Ayub. Mari kita baca ayat 10. Ayat 9 dulu deh. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini dia contoh orang yang tidak kuat, goyah ketika menghadapi masalah. Tapi Ayub berkata, ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Ayub siap masuk ke dalam
masalah. Kita tahu betapa beratnya masalah yang dihadapi oleh Ayub. Kematian anak-anak, habis harta, sakit yang luar biasa. Dan dia bilang, apakah saya hanya mau terima yang enak saja dari Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan izinkan yang tidak enak menimpa saya, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita belajar dari Ayub. Berikutnya, yuk. Ya, lanjut. Mazmur 73 ayat 26. Ini ayat yang terakhir sebelum kita berdoa. Mazmur 73 ayat 26. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca, setelah itu kita akan berdoa. Mazmur 73 ayat yang ke-6. Ayat 26, maaf. Ayat 26, bukan ke-6, tapi 26. Mazmur 73 ayat 26. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku siapa? Tetaplah Allah. Kapan? Selama-lamanya. Puji Tuhan. Apapun boleh terjadi, kita siap. Kita intim dengan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan lewat masalah, mengalami kuasa Tuhan. Dan kita bisa berkata, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, hamba telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini bisa jadi kami mengalami masa-masa sulit, dan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau belajar dan kami mau mempersiapkan diri kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri dengan masalah kami. Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Karena itu yang kami perlukan adalah tetap tekun, tetap tidak goyah, tetap bertahan, tetap yakin, tetap beriman. Tuhan Yesus sanggup menolong mengatasi semua masalah kami. Dan dengan itu pertolongan Tuhan akan turun. Kami boleh mengalami sesungguhnya Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang tidur. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, maha kuasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar bersama memberikan kekuatan kepada kami. Apapun boleh terjadi, tapi boleh tetap kami berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.